Hai guys, hai bro and sis, sehat buat kalian semua. Salam ngeteh, dan ya, gue mau nonton ada gue harus nonton ini, katanya ini ada salah satu videonya Farel ketika dia mau persiapan. Ini nyamuk ya, gede banget ini nyamuk, bisa masuk sini dong. Ngomongin nyamuk ya. Ketika dia mau persiapan show di Solo gitu kan, jadi ada sedikit vlognya, dan ya kita nonton sekali, kita nonton kehidupannya Farel seperti apa bagaimana dia berinteraksi dengan orang itu seperti apa, kita nonton ya. Oke, let's go, let's jump. Oh, ini dia. Siapa ya jauh nggak sama namanya, tapi ya resiko. Terus orang kan sebenarnya ngikutin dia tidak ingin apa, karena hatinya senang. Saya hubungin aja, terinspirasi sama saya, pengen pakai Farel, gimana caranya ya. Waktu itu udah lama saya tadi sudah ngobrol sama ibu-ibunya. Oke, ini mau persiapan Solo. Berarti sebelumnya dia kan ada dari Surabaya. Kita tahu bahkan sebelum dari Surabaya, sebelumnya di mana tuh ya? Waduh, dia banyak banget sih soalnya manggungnya dia. Yang pokoknya kita persingkat, kita ambil dari Surabaya ke Bali, Bali ke Solo. Dan itu tidak dalam satu minggu ya. Dan ini mau persiapan di Solo, dan habis dari Solo ini dia langsung ke Jakarta loh. Oh, bagian lapangan sendiri lagi ya? Habis boring. Dia boring. Kalian pernah nggak sih ngerasain kalian ngikut sama orang tua kalian, ketemu ngobrol gitu, orang tua kalian ngobrol gitu kan sama temennya, dan lu di situ, gitu kan? Dan lu nggak ngerti ini orang lagi pada ngomong apa. Pokoknya kalau makan kita susah toh makannya. Oh, susah banget. Ini gambaran di mana Farel dia lebih butuh sebenarnya mendingan istirahat gitu kan. Kalau sudah misalkan udah makan selesai, udah istirahat aja. Atau kasih dia hiburan main gadget mungkin kan, boleh lah sebentar. Kalau HP jangan terlalu banyak juga ya. Tapi boleh lah gitu kan, main gadget, main handphone. Tapi di sini ada lebih, malah ini yang bikin dia drop nih kayak gini-gini nih. Dia berada di situasi yang dia tidak mengerti, dan di sini dia udah kelihatan capek sebenarnya. Secara tidak langsung kita bisa lihat dia capek, dan dia berada di situasi yang sebenarnya dia tidak mau di sini. Kalau dilihat ya dari tadi dia secara gestur dia mengetuk-ketukkan meja gitu kan, dia kayak ngapain ya gitu kan, kayak gitu. Ini malah bikin capek sebenarnya. Makanya apa nanti nyanyi yang kuat mau bedanya apa? Katanya paling suka ini lalapan. Iya, sambal terasi. Pakai sambal. Itu sini sambalnya enak banget. Dia kucek matanya, dia garuk keningnya yang kemungkinan besar nggak gatal. Jadi ini ekspresi yang dimana dia sebenarnya gue ngapain ya di sini ya. Dia ingin melakukan sesuatu mungkin yang lebih fun untuk dia, untuk malah merefresh dia gitu kan. Apalagi ini kan persiapan mau manggung ya, dia harus dikasih sesuatu yang membuat dia cheerful. Kalau ini kan ya tadi gue kasih contoh, mungkin kalian pernah nih masih kecil gitu kan, ikut ayah, ikut nyokap gitu kan, terus tiba-tiba si nyokap ketemu temannya ngobrol dan lu nggak tahu harus ngapain. Apalagi kalau zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada apa, ya udah bengong gitu kan. Paling kita teriak, ayo pulang, karena kita sudah nggak tahan ada di situ. Tapi di sini Farel lebih menahan untuk itu, karena dia tahu etika, attitude-nya ya. Dia tetap bertahan, dia tidak berani untuk keluar dari ruangan ini sih kalau gue lihat. Kasihan. Kalau di Jakarta kadang ngambil sedikit, makan di hotel nggak mau, roti nggak mau. Mau nyambel ini. Kalau nanti nggak suka makan kesini aja ngambil segini. Jadi apa-apa ada terasi. Mau bikin sambal terasi. Ini enggak. Mau makan sambal terasi. Kita bisa makan. Berulang kali dia meninikan matanya, dia melakukan terlalu banyak gerakan. Orang yang terlalu banyak gerakan itu
bisa menjadi sebuah indikator bahwa orang itu lagi stres ya, capek, stres gitu kan. Jadi itu bisa menjadi merupakan salah satu indikator ya dengan banyak bergerak, karena banyak bergerak adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Kalau orang lagi tegang, lagi stres itu, dia pasti akan bergerak. Sama kalau ketika orang mau naik panggung gitu kan, terus dia deg-degan, dia suka gemetar gitu kan, dan semakin dia diam semakin getaran semakin terasa, makanya dia harus lebih lebih banyak bergerak gitu kan, menggerakkan badannya. Kebutuhan makanannya terbatas. Paling malam di sini keluar ini gudeg keluar malam. Kalau dia ngucek matanya. Jadi kalau di sini kalau gue lihat yang happy yang dewasanya bisa ngobrol dengan ibu ini, entah si ibu ini siapa ya. Tapi yang lebih nyaman, yang menikmati situasi ini adalah yang orang-orang dewasa. Sementara si Farel yang anak kecil dia tanda petik tersiksa, tanda petik ya, bukan artian sebenarnya. Tanda petik merasa aduh apa ini? Kita kasihan. Iya manis. Terus asin. Dia lihat jam. Berapa lama lagi nih? Ini udah jam berapa ini? Oke. Dia banyak memperlihatkan ketidaknyamanan di ruang ini. Kalau ini menurut gua ya bisa saja salah. Dan bisa salah. Dan mohon maaf kalau salah. Tatapan kosong. Balik ketuk-ketukan tangan di meja. Ucak lagi matanya, udah ketiga kali atau 4 kali tadi. 10 menit saja. Habis itu tidak ulang. Dia tadi sampai mengeluarkan suara, si ibu ini udah paham. 10 menit sabar. Oke. 10 menit adalah waktu yang sangat berat kalau untuk Farel sepertinya. Kalau dalam kondisi seperti ini ya. Kalau dalam konteks rumah ini, kayak effortnya sih jam 30 dan 2. Jadi kita mau langsung terus aja. Malah itu terus kalau misalnya dia nggak bisa masuk untuk ikut obrolan juga nggak masuk gitu kan, bingung nih Farel. Sih. Tuh. Dia pengen banget keluar dari kursi itu. Ya. Jadi memang harus menjadi yang orang-orang di sekitar Farel ini harus sensitif memperhatikan apa yang menjadi keinginan Farel atau apa yang terbaik buat Farel, situasi-situasi apa yang harus diberikan kepada Farel itu benar-benar harus sensitif banget, karena kembali lagi secara tidak langsung Farel ini sudah menjadi sebuah aset gitu kan, aset keluarga gitu kan, yang memperjuangkan mencari materi, dan untuk itu dia juga harus diberikan kesenangan gitu kan, dan jangan terlalu sering ditempatkan di posisi-posisi yang mungkin kurang membuat dia nyaman gitu. Oke, bisa bangun. Saya lagi. IG. Saya di Batik Keris. Solo di Batik Keris Solo. Dia capek udah nggak terlalu semangat. Palingnya tadi mantap. Oh, jadi Batik Keris. Oke, ini Mantap. kasihan. Berarti ibu itu semua pada keris. Mau itu semua. Jadi bahannya pakai jaringan ke toko-toko itu di Jakarta. Tak sih video
udah selesai di sini. Ya ini yang teman-teman tidak ketahui ya. Mungkin ya banyak di luar sana termasukku juga suka ya, ketika dia bernyanyi itu suka banget gitu kan. Cuman kembali lagi ketika dia bernyanyi, manggung, itu ada hal-hal yang di belakang sana itu yang mungkin ada hal-hal yang apa ya, dalam arti Pharrell tuh berjuang untuk bernyanyi itu perjuangannya sangat-sangat besar, mengatasi keletihan, mengatasi kecapean, harus berada di situasi yang mungkin dia tidak terlalu suka gitu kan, berada di situasi banyak orang dewasa, karena bicara entertainment ini kan boleh dibilang adalah dunia ya lebih banyak dominan apa ya, orang-orang dewasa kan yang di sekelilingnya gitu kan. Sementara anak-anak segini juga perlu untuk berinteraksi dengan anak-anak yang seumurannya juga harus lebih banyak juga gitu kan. Jadi tidak apa ya, dewasa sebelum umurnya juga. Karena pastinya di lingkungan orang dewasa kan pasti obrolan juga obrolan dewasa gitu kan. Nah ini yang perlu apa ya, perlu kita pahami gitu kan. Jadi menikmati dia manggung di sana sini sih senang-senang aja, dia bernyanyi senang, siapa sih nggak suka Pharrell bernyanyi, tapi gimana ya, gue takut secara mentalnya drop Pharrell. Kalau bicara fisik itu mungkin dengan istirahat bisa ya, tapi kalau bicara sudah mental gitu kan, itu kasihan karena kembali lagi dia masih anak-anak ya, dan gue melihat ini sedih sih. Sedih ya. Bagaimana dia sudah harus menjalani sebuah dunia yang dunia baru ya, dunia entertainment kan dunia baru buat dia, yang dipenuhi dengan agenda, yang dipenuhi dengan jadwal-jadwal, yang dipenuhi dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya, yang dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan, dia harus berada di sana, harus berada di sini, harus berada di sana, dan dipenuhi dengan banyaknya permintaan yang menginginkan dia untuk tampil, yang mungkin dia juga kewalahan gitu kan. Dan akhirnya yang menjadi korban adalah Pharrell. Jadi ya kita sebagai fansnya ya berdoa yang terbaik ya, mudah-mudahan Pharrell dilindungi, Pharrell diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki empati yang besar juga untuk Pharrell, untuk bisa menjaga kesehatannya, menjaga intelijensinya dia gitu kan, karena dia tetap butuh asupan intelijensi, kepintaran gitu kan, karena kalau apa ya, karena sekolah juga mungkin agak sedikit terganggu ya, mungkin ya, gue nggak tahu juga ya, karena jadwalnya dia kan padat ya. Mungkin sekolahnya bisa masuk datang, tapi mungkin dalam kondisi yang tidak fit, itu kan juga jadi salah satu ini halangan. Well, I think that's it guys. Sedih lihat ini, tapi ya mudah-mudahan yang terbaik ya, kita doakan selalu yang terbaik, dan Pharrell bisa melalui hal itu. Okay, so I think that's it guys. Stay positive, dan saya siap buat kalian semua. So it's a wrap. Bungkus.